Role model berakhlak bukanlah mereka yang sempurna tanpa celah, melainkan yang mampu menghadirkan teladan sikap jujur, rendah hati, disiplin, dan penuh kepedulian. Mereka menjadi cerminan kebaikan yang menginspirasi orang lain, menebarkan nilai-nilai moral, serta menjaga marwah kemanusiaan. Sosok tokoh nasional yang mencerminkan adanya nilai-nilai berakhlak. Muhammad Hatta atau dikenal dengan nama Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta menempuh pendidikan sekolah dasar di Padang, dilanjutkan ke sekolah menengah pertama di Bandung. Ia kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di Jakarta dan melanjutkan sekolah tinggi hukum di Belanda. Sosok Bung Hatta dikenal sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Beliau merupakan tokoh proklamator Indonesia, di mana Bung Hatta selalu memikirkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui pengembangan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat. Beliau memiliki reputasi sebagai sosok yang jujur, sederhana, berintegritas, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Figur Muhammad Hatta mencerminkan nilai-nilai berorientasi pelayanan melalui integritas tinggi, seperti menolak fasilitas yang bukan haknya, kedisiplinan dalam mengelola keuangan dan tugas, kesederhanaan tanpa godaan harta, dan perjuangan dalam ekonomi kerakyatan yang diwujudkan melalui gerakan koperasi untuk kesejahteraan rakyat. Dedikasinya yang tinggi terlihat melalui kepedulian terhadap keadilan, kejujuran, dan fokus pada pelayanan publik tanpa pamrih. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama RI, merupakan teladan akuntabilitas. Dalam pemerintahan, Bung Hatta tegas menolak korupsi. Beliau juga mundur dari jabatannya ketika prinsipnya tak sejalan, bukti, integritas, dan kejujurannya. Bung Hatta mengajarkan bahwa akuntabel artinya adalah sebuah kejujuran, tanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Muhammad Hatta adalah sosok yang sangat mencerminkan nilai kompeten. Beliau terus belajar, mengasah kemampuannya, keterampilannya, kecerdasannya, semata-matanya untuk bangsa Indonesia. Nilai kompetensinya tercermin bagaimana kecerdasannya, kemampuannya dalam berpolitik, serta kemampuannya dalam berdiplomasi. Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh yang bisa dijadikan teladan dalam aspek harmonis, kepedulian sosial yang tinggi, sikap toleransi dan tenggang rasa, dan senantiasa mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi merupakan beberapa hal yang ditampilkan Muhammad Hatta dalam kesehariannya. Selanjutnya yaitu loyal, di mana Bapak Hatta merupakan orang yang memegang teguh ideologi Pancasila. Beliau ikut terlibat dalam perumusan dasar negara atau Pancasila. Beliau bersama dengan Bapak Soekarno ikut memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini menunjukkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga menjaga nama baik bangsa Indonesia melalui tulisan dan pidatonya. Muhammad Hatta adalah sosok yang juga memiliki nilai adaptif. Pasca kemerdekaan, beliau menyesuaikan diri, membangun pemerintahan, merumuskan politik luar negeri bebas aktif, dan memperjuangkan ekonomi rakyat melalui koperasi. Dari Muhammad Hatta, ASN dapat selalu siap untuk belajar, menghadapi perubahan, dan berinovasi demi kemajuan bangsa.
Sifat kolaboratif Muhammad Hatta adalah salah satu pilar utama perjuangan bangsa. Kolaboratif Hatta dijadikan oleh perpaduan antara ketegasan intelektual dan kemampuan berkomunikasi demi kepentingan nasional yang lebih besar. Tokoh nasional kita, Bapak Muhammad Hatta, adalah sosok tauladan yang patut kita tiru. Selain semangat nasionalisme dan juga patriotismenya, Bapak Muhammad Hatta juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam melayani bangsa harus diiringi dengan menanamkan nilai-nilai berakhlak di dalam budaya kerja. Sebagai ASN, kita harus bangga melayani bangsa. Karena dengan mengamalkan nilai-nilai berakhlak, artinya kita turut berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan profesional.